Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istin Safta Bulan Kurnia dengan NIM D1D021006 dari kelas R002, Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan salah satu proyek dari mata kuliah Konservasi Sumber Daya Hutan yang diampu oleh Ibu Nursanti S.Hud MSI. Di sini saya akan membahas tentang salah satu jurnal dari Sahrudin, Amir Joneng, dan Sudirman Numbar, Fakultas Pertanian Universitas Muslim Indonesia Makassar, yang berjudul Kajian Kawasan Terdegradasi dan Pola Pemulihan Ekosistem di Kawasan Suaka Marga Satwa, Komara, Kabupaten Taklar. Bahasan pokok kita kali ini yaitu ada pendahuluan, pembahasan, lalu kesimpulan, di mana isi pendahuluan ini yaitu latar belakang, tujuan penelitian, metode penelitian, dan isi dari pembahasan yaitu hasil dan pembahasan, lalu ada kesimpulan. Kita memasuki poin yang pertama yaitu latar belakang. Nah, latar belakang pada kawasan Suaka Marga Satwa Komara ini di Kabupaten Taklar menjadi kawasan konservasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan tahun 1987 tentang perubahan status hutan lindung Komara seluas kurang lebih 8.000 hektar dan Taman Buru Komara melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan tahun 1997 dengan luas 4.152,50 hektar dan Suaka Marga Satwa Komara melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan tahun 1999 seluas 2.972 hektar. Nah, sejarah penunjukan dua kawasan ini adalah untuk pengelolaan habitat rusa dan jenis hewan lainnya yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang diantaranya yaitu ada kera, rangkong, babi hutan. Nah, tipe ekosistem di hutan ini yaitu hutan hujan tropis dataran rendah. Nah, di mana dengan penutupan vegetasi yang tumbuh secara alami, termasuk dalam tipe ekosistem zona hutan hujan tropis dengan vegetasi tingkat atas berupa jati, biti, ara, kemiri, ketapang. Nah, terdapat vegetasi bambu yang menyebar hampir di seluruh kawasan ini. Vegetasi tingkat bawah diantaranya adalah jenis-jenis semak, belukar, dan rerumputan. Nah, Perjalanan Suaka Marga Satwa Komara ini selama kurang lebih 17 tahun mengalami penurunan kualitas ekosistem. Sebagian kawasan, terutama daerah-daerah yang batasan langsung dengan lahan milik masyarakat, telah terdegradasi. Hal ini terjadi karena beberapa faktor yaitu illegal logging, perambahan, penyerobotan lahan, dan kebakaran hutan. Degradasi hutan termasuk penggundulan hutan dan penggurunan merupakan masalah global yang terus berkembang. Nah, kondisi kawasan yang telah terdegradasi perlu dilakukan kegiatan pemulihan ekosistem kawasan. Dalam kegiatan pemulihan ekosistem kawasan yang terdegradasi terdapat tahapan-tahapan pelaksanaan pemulihan ekosistem kawasan konservasi. Nah, ekosistem yang telah sangat rusak sehingga tidak mampu memulihkan diri sendiri melalui proses suksesi alami perlu direstorasi untuk pemulihan dan pemeliharaan proses-proses penting seperti hidrologi, siklus, hara, dan transfer energi. Nah, dengan kondisi kawasan yang telah terdegradasi ini, perlu dilakukan kegiatan pemulihan ekosistem kawasan. Dalam kegiatan pemulihan ekosistem kawasan yang terdegradasi, terdapat tahapan-tahapan pelaksanaan pemulihan ekosistem kawasan konservasi.
Salah satu tahapan kegiatan pemulihan ekosistem yaitu kajian kawasan yang telah terdegradasi. Berdasarkan pengalaman kegiatan reboisasi dan rehabilitasi yang telah dilaksanakan, seringkali terjadi kegagalan akibat ketidaksesuaian pola penanaman dan pemilihan jenis tanaman. Oleh karena itu, kajian kawasan terdegradasi sebelum dilakukan pemulihan sangat penting dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi luas lokasi yang terdegradasi dalam kawasan Suaka Marga Satwa, menganalisis tipe kerusakan, dan menentukan pola pemulihan yang akan dilaksanakan. Hasil dari penelitian tersebut diharapkan akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pemulihan ekosistem kawasan terdegradasi, khususnya di kawasan Suaka Marga Satwa Komara. Kita lanjut. Nah, di sini kita masuki metode penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di kawasan Suaka Marga Satwa, Kabupaten Taklar, Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan, mulai bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Juli 2017. Di sini kita terdapat beberapa poin, yaitu ada pendekatan penelitian, analisis data, dan analisis lanjutan. Pada pendekatan penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan penafsiran foto udara atau citra untuk mengidentifikasi luas dan lokasi yang terdegradasi, seperti mengambil data-data dari kawasan Suaka Marga Satwa Komara, kemudian dilakukan analisis data. Dan kita analisis foto atau udara citra secara manual atau visual dengan menggunakan 9 unsur interpretasi, yaitu bentuk, ukuran, pola bayangan, rona atau warna, tekstur, situs asosiasi, dan konvergensi bukti. Poin kedua, kita masuk ke analisis data, merujuk kepada Perdirjen KSDAE tahun 2015 bahwa kajian kerusakan ekosistem dilakukan dengan interpretasi serta penginderaan jauh dan ground check. Interpretasi citra penginderaan jauh dilakukan untuk mengetahui perubahan tutupan lahan dari waktu ke waktu terkait luas, sebaran, dan intensitas kerusakan. Sementara ground check dilakukan untuk mengidentifikasi dan memastikan tipe dan tingkat kerusakan yang terjadi beserta penyebab kerusakannya. Sehingga untuk mengkaji suatu lokasi yang terdegradasi, maka diperlukan data vegetasi yang diperoleh dari hasil kegiatan inventarisasi tegakan dan analisa vegetasi dari lokasi yang terdegradasi, serta dari lokasi pembanding atau ekosistem referensi di sekitar lokasi yang terdegradasi. Nah, bisa kita langsung lanjut pada hasil dan pembahasan. Ada identifikasi foto udara atau citra. Ada beberapa identifikasi. Yang pertama, luas lokasi yang terdegradasi dalam kawasan Suaka Marga Satwa ini luas 289,84 hektar. Luasan ini diperoleh dari hasil identifikasi secara visual atau manual dari foto udara tahun 2018. Interpretasi secara manual merupakan interpretasi data penginderaan jarak jauh yang mendasarkan pada pengenalan ciri objek secara keruangan. Dari hasil identifikasi dilakukan digitasi secara on-screen sehingga diperoleh luasan poligon-poligon yang teridentifikasi sebagai lokasi yang terdegradasi. Identifikasi yang kedua yaitu pengukuran luas lokasi yang terdegradasi dan inventarisasi tegakan pada lokasi yang terdegradasi. Inventarisasi tegakan di lokasi yang terdegradasi menggunakan metode systematic sampling dengan bentuk petak
ukur atau plot berbentuk lingkaran. Identifikasi selanjutnya, nah di sini kita dapat melihat tabel luas lokasi yang terdegradasi pada lokasi Suaka Marga Satwa Komara Taklar ini. Kita dapat mengetahui bahwasanya ada 4 lokasi di mana dengan luasan yang berbeda-beda. Pada blok Jabonga luas sekitar 34,12 hektar. Pada blok Gunung Tinambung 1 itu luasnya 39,46 hektar, dan blok Gunung Tinambung 2 25,31 hektar, dan blok Sapanga yaitu 23,31 hektar dengan jumlah luasan yaitu 122,65 hektar. Nah, pada hasil pengukuran lokasi yang terdegradasi ini dilakukan digitasi secara on-screen. Ini diperoleh poligon-poligon yang teridentifikasi sebagai lokasi yang terdegradasi, yang seperti yang saya terangkan tadi. Nah, luasan lokasi yang terdegradasi di Suaka Marga Satwa Komara hasil pengukuran ini ada 4 lokasi dengan jumlah 122,65 hektar dan koordinat atau letaknya yang berbeda-beda. Lanjut. Di sini kita memasuki ada beberapa ikonik pada kawasan Suaka Marga Satwa Komara ini. Dan yang pertama ini itu adalah benteng yang terdapat di daerah Taklar, dan yang kedua ini itu adalah lahan yang rusak, itu pada tahun 2016 atau 17 ini terjadi kerusakan hutan. Nah, dan yang terakhir itu ada tim kehutanan atau tim konservasi yang datang pada daerah Taklar ini. Nah, pada singkatan presentasi yang saya munculkan ini, ringkasannya yaitu kajian kawasan terdegradasi pola restorasi ekosistem di kawasan Koma Satwa Liar Kabupaten Taklar merupakan kajian yang mengkaji lokasi situs terdegradasi di Suaka Marga Satwa. Sebelumnya, kegiatan restorasi ekosistem di kawasan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi luasan situs yang terdegradasi, jenis kerusakan yang terjadi pada lokasi yang terdegradasi, dan langsung terhadap menentukan pola pemulihannya diimplementasikan. Dan luas degradasi Suaka Marga Satwa di Kabupaten Taklar adalah 298,84 hektar dari hasil identifikasi citra visual tahun 2016. Kemudian dilakukan pengukuran langsung terhadap Suaka Marga Satwa Komara dengan luas 122,65 hektar. Penentuan jenis kerusakan pada situs yang terdegradasi dilakukan dengan cara inventarisasi tegakan untuk menentukan jumlah permukaan alami atau bibit diameter 10 sampai 20 cm yang tegakan berdiameter lebih dari 20 cm. Hasil inventarisasi stok menunjukkan jenis kerusakan yang ada di lokasi terdegradasi di Suaka Marga Satwa Komara, Kabupaten Taklar, rusak sedang dengan tumbuhan pola pemulihan pengayaan. Nah, kesimpulan pada presentasi saya kali ini
yaitu luas lokasi yang terdegradasi dari hasil identifikasi secara manual atau visual, foto udara atau citra tahun 2016 dalam kawasan Suaka Marga Satwa di Kabupaten Taklar adalah 289,84 hektar. Dan luas lokasi yang terdegradasi di Suaka Marga Satwa Komara hasil pengukurannya adalah 122,65 hektar. Dan merujuk pada kriteria kawasan terdegradasi dalam Perdirjen KSDAE tahun 2015, maka untuk petak 1, 2, 3, dan 4, yaitu pada 4 kawasan tadi, termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengkayaan tegakan. Dan yang terakhir, jenis yang direkomendasikan untuk penanaman adalah diantaranya bambu, terasa, raho, marapaho, dan kirasa. Baik, sekian penjelasan presentasi dari saya terkait kajian terdegradasi dan pola pemulihan ekosistem di kawasan Suaka Marga Satwa Komara Kabupaten Taklar. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.